Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu pembagian dan pengertian akhlak. Pembagian akhlak itu dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mulia dan terpuji, dan ada akhlak buruk dan tercela. Pengertian akhlak yaitu, untuk memahami pengertian akhlak secara menyeluruh itu ada dua cara yang akan ditempuh, yaitu yang pertama itu dilihat dari bahasa secara etimologi, dan yang kedua itu bisa dilihat dengan segi istilah yaitu atau terminologi. Dilihat dari segi bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang dalam bahasa Arab, kata akhlak merupakan jamak atau kata rukun yang mengandung arti, yaitu yang pertama itu adalah tabiat. Tabiat itu adalah sifat yang telah terbentuk dalam diri manusia tanpa dikehendaki atau tanpa diupayakan. Yang kedua itu adalah adat, yaitu sifat dalam diri manusia yang diupayakan melalui latihan, yaitu berdasarkan keinginan. Dan yang ketiga adalah watak, yaitu jangkauannya meliputi hal yang menjadi tabiat dan hal yang diupayakan sehingga menjadi adat kebiasaan. Jadi pengertian akhlak dapat diartikan sebagai tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dengan proses latihan yang menjadi kebiasaan, bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran atau pertimbangan atau penelitian. Akhlak mulia terhadap Allah dapat diartikan sebagai tingkah laku manusia sebagai makhluk ciptaannya yang pada prinsipnya manusia yang beriman dan berakhlak mengakui terhadap keesaan Allah yang telah menciptakan manusia menjadi makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Contoh akhlak mulia terhadap Allah yang pertama itu adalah ikhlas, yang artinya suci, murni, jernih, tidak tercampur dengan yang lain, yaitu perbuatan seseorang yang dikatakan suci apabila dikerjakan hanya karena Allah semata, dengan niat yang ikhlas dan menjauhkan dari riya atau menunjukkan kepada orang lain ketika melakukan amal yang baik. Yang kedua itu adalah bertaubat, yaitu suatu sikap menyesali perbuatan buruk yang dilakukan, berusaha untuk menjauhkan segala larangan serta melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang ketiga itu adalah bersabar, yaitu dapat menahan diri dari kesulitan dengan berbagai ujian serta mencari ridhonya Allah. Yang keempat itu adalah bersyukur, yaitu suatu sikap memanfaatkan sebaik-baiknya yang bersifat fisik ataupun non-fisik, dan meningkatkan amal soleh dengan bertujuan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima itu adalah bertawakal, yaitu berusaha seoptimal mungkin dan berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Allah untuk meraih sesuatu yang diharapkan. Yang keenam itu adalah harapan, yaitu sikap jiwa yang sedang mengharapkan sesuatu yang disenangi oleh Allah. Dan yang ketujuh itu adalah bersikap takut, yaitu takut kepada siksaan Allah jika melanggar perintahnya. Yang kedua itu adalah akhlak tercela, yaitu perangkai atau tercermin dari tutur kata, tingkah laku dan sikap atau tindakan baik. Akhlak tidak baik akan menghasilkan pekerjaan buruk dan tingkah laku yang tidak baik. Akhlak yang tidak baik atau tercela, yaitu akhlak mazmumah, adalah akhlak yang tidak bisa terkontrol atau berasal dari hawa nafsu yang berada dalam lingkaran syaitoniyah dan dapat membawa suasana negatif serta destruktif bagi kepentingan umat manusia, seperti takabur, berkhianat, tamak, pesimis, malas, dan banyak hal lainnya. Konsep akhlak dalam ajaran Islam. Konsep kesusilaan yang nyata secara Islami dapat ditegaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama itu adalah konsep kebajikan yang mutlak. Islam telah mengarahkan akhlakul karimah, baik perorangan ataupun masyarakat,
pada setiap keadaan. Oleh karena itu, wajib bagi pemeluknya melaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang kedua, ada kebaikan yang menyeluruh, yaitu akhlak Islami menjamin kebaikan untuk seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam ini. Yang ketiga itu adalah kemampuan. Akhlak Islami yang menjamin kebaikan yang mutlak dan sesuai pada ilmu dan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya itu ada kewajiban yang dipenuhi, itu akhlak yang bersumber dari agama Islam, wajib ditaati setiap muslim karena mencapai seluruh aspek kehidupan. Tujuan pembinaan akhlak yaitu tujuan akhir setiap ibadah adalah pembinaan takwa. Bertakwa mengandung arti melaksanakan segala perintah agama dan meninggalkan segala larangan agama. Pengertian pembinaan akhlak yaitu pembinaan adalah proses perbuatan, cara membina, membaharuan, menyempurnakan, usaha, tindakan dalam kegiatan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Yang kedua itu menurut Muhammad bin Ilan Asy-Syahid, akhlak adalah suatu pembawaan dalam diri manusia yang dapat menimbulkan perbuatan baik dengan cara yang mudah. Yang ketiga, menurut Ibnu Maskawai, yaitu mengatakan akhlak adalah keadaan jiwa yang selalu mendorong manusia untuk berbuat tanpa memikirkannya lebih lama. Yang keempat itu menurut Abu Bakar Jabir, akhlak adalah bentuk kejiwaan yang tertanam dalam diri manusia yang menimbulkan perbuatan baik dan buruk, terpuji dan tercela dengan cara yang disengaja. Yang kelima itu menurut Imam Al-Ghazali, yaitu mengatakan akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang gampang dilakukan tanpa melalui maksud untuk memikirkan lebih lama. Pengertian pembinaan akhlak siswa, yaitu pembinaan akhlak siswa adalah pembinaan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Dalam hal ini guru-guru pembina dan kepala sekolah di kelas ataupun di tempat-tempat khusus. Pembinaan tersebut melalui berbagai macam cara. Antara lain itu contohnya melalui mata pelajaran tertentu atau pokok bahasan atau subpokok pembahasan khusus dan melalui program-program lainnya. Sumber-sumber pembinaan akhlak. Dalam konsep akhlak, segala sesuatu itu dinilai baik dan buruk, terpuji dan tercela semata-mata berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, dasar pembinaan akhlak adalah Al-Quran dan hadis. Bertitik tolak dari pengertian akhlak yang mengandung arti kelakuan, maka dapat dikatakan bahwa kelakuan manusia itu beraneka ragam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Quran surat Al-Lail ayat 92, yang artinya sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda, yaitu keanekaragaman tersebut dapat ditinjau dari berbagai antara lain kelakuan yang berkaitan dengan baik dan buruk serta objeknya, yaitu kepada siapa kelakuan itu ditunjukkan. Tidak dapat dipungkiri kepada diri manusia terdapat dua potensi, yaitu potensi kebaikan dan keburukan sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Balad yang artinya, dan kami telah menunjukkan kepadamu dua jalan. Kecenderungan manusia kepada kebaikan lebih dominan disebabkan karena pada diri manusia ada potensi fitrah atau kesucian yang dibawa sejak lahir. Hal ini sesungguhnya dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikan sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi.
Tujuan pembinaan akhlak di sini yaitu para ahli pendidikan Islam berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak. Muhammad Atiyah Al-Abrashi mengatakan pembinaan akhlak dalam Islam adalah untuk membentuk orang-orang yang bermoral baik, sopan dalam berbicara dan perbuatan, mulia dalam tingkah laku, bersifat bijaksana, sopan dan beradab. Jiwa dari pendidikan Islam, pembinaan moral atau akhlak. Macam-macam akhlak yaitu akhlak baik adalah tingkah laku terpuji yang merupakan tanda kesempurnaan iman kepada seseorang kepada Allah. Akhlakul karimah dilahirkan berdasarkan sifat-sifat yang terpuji. Akhlak yang baik atau terpuji atau akhlak mahmudah yaitu akhlak yang senantiasa berada dalam kontrol ilahiyah yang dapat membawa nilai-nilai positif dan kondusif bagi kemaslahat umatnya. Dan yang untuk materi kedua itu saya akan menjelaskan tentang Al-Quran, hubungannya dengan hadis dan ijtihad. Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Al-Quran sebagai wahyu Allah, yaitu seluruh ayat Al-Quran adalah wahyu Allah, atau tidak ada satupun kata yang datang dari perkataan atau pikiran yang lainnya. Al-Quran diturunkan dalam bentuk lisan dengan makna dan gaya bahasanya. Al-Quran terhimpun dalam mushaf, artinya itu Al-Quran tidak mencakup wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk hukum-hukum yang kemudian disampaikan dengan bahasa Nabi sendiri. Al-Quran dinukil secara mutawatir, yaitu artinya Al-Quran disampaikan kepada orang lain secara terus-menerus oleh sekelompok orang yang tidak mungkin bersepakat untuk berdosa karena banyaknya jumlah orang yang berbeda tempat tinggal mereka. Fungsi Al-Quran itu yang pertama sebagai mujizat Nabi Muhammad SAW sebagai penguat atas kebenaran kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya, sebagai sumber hukum dan ajaran Islam baik dalam masalah sosial, politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, etika, dan lain sebagainya, sebagai hakim untuk menentukan baik dan buruknya suatu masalah yang dipermasalahkan, sebagai obat dari penyakit yang bersifat hakiki yang menimpa badan atau penyakit yang sifatnya maknawi atau menimpa hati. Dan yang terakhir itu sebagai petunjuk dasar tentang tandanya alam yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis menurut bahasa artinya yaitu baru, yang dekat berarti yang berlaku. Sedangkan menurut istilah itu hadis ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan maupun perbuatan atau persetujuan ataupun yang sepadannya. Hadis menurut istilah syar'a ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik itu ucapan, perbuatan ataupun pengakuan. Jadi dapat disimpulkan hal yang terkandung dalam pengertian hadis atau sunnah, yaitu hadis adalah segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dapat dijadikan landasan syariat bagi umat Islam. Fungsi hadis dalam uraian Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat-ayat hukum dalam Al-Quran adalah bentuk garis besar yang secara amaliyah belum dapat dilaksanakan tanpa menjelaskan dari hadis. Dengan demikian, fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 64. Struktur hadis dibagi menjadi dua, yaitu sanad. Sanad itu terdiri atas seluruh penutur mulai dari orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya hingga mencapai Rasulullah. Yang kedua itu adalah matan.
terkait dengan matan atau redaksi, maka yang perlu dicermati dalam memahami hadis ialah ujung sanad sebagai sumber redaksi, apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan. Matan hadis itu sendiri dalam hubungannya dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya, dan selanjutnya dengan ayat dalam Al-Quran. Ya, hadis dibagi menjadi beberapa, yaitu hadis menurut jumlah perawi itu dibagi menjadi dua, yaitu mutawir dan hadis ahad. Yaitu ada lagi hadis menurut macam periwayatannya itu, yaitu hadis yang bersambung sanadnya dan hadis yang terputus sanadnya. Pengertian ijtihad. Ijtihad itu adalah pengerahan segenap upaya untuk menemukan hukum suatu secara rinci. Ijtihad juga merupakan salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Ijtihad di era modern merupakan kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang terus bermunculan yang hukumnya tidak terurai jelas dalam sumber hukum utama, Al-Quran dan Al-Hadis. Meski kebutuhan ijtihad tidak bisa dilakukan semua orang. Tujuan ijtihad itu adalah untuk menjawab problematika transaksi kontemporer pada era global dengan rasional. Fungsi ijtihad itu yaitu mengembalikan ajaran agama Islam dari segala jenis interpretasi yang kurang jelas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yaitu yang kedua, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai agar semangat dan mampu menjawab tantangan zaman menurut Islam. Yang ketiga, yaitu memenuhi ajaran-ajaran Islam yang sebelumnya diijtihadi oleh ulama terdahulu yang kemungkinan ada kesalahan menurut kondisi dan konteks zaman sekarang. Metode ijtihad itu ada, yang pertama itu adalah qiyas, yaitu menerapkan hukum perbuatan tertentu kepada perbuatan lain yang memiliki kesamaan. Yang kedua itu adalah ihtisan, yaitu menetapkan hukum suatu perbuatan berdasarkan prinsip-prinsip umat ajaran Islam seperti prinsip keadilan dan kasih sayang. Yang ketiga itu adalah masihul mursalah, yaitu menetapkan hukum berdasarkan tinjauan kegunaan atau kemanfaatannya sesuai dengan tujuan syariat. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu tentang toleransi antar umat beragama. Secara bahasa, toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang memiliki makna membiarkan pihak lain yang memiliki pandangan atau sikap lain tanpa dihalang-halangi. Sedangkan toleransi antar umat beragama adalah sikap menyadari bahwa adanya perbedaan di dalam realitas sosial dan tercermin pada tindakan-tindakan. Konsep toleransi antar umat beragama menurut Islam sendiri mengarahkan kepada sikap terbuka dan mau mengikuti adanya berbagai macam perbedaan, baik dari cara ibadah, ritual, dan lain-lainnya. Bagi manusia sudah selayaknya mengikuti petunjuk Tuhan dalam menghadapi perbedaan-perbedaan itu. Karena selain perbedaan dalam konteks agama, dalam bermasyarakat pun kita harus mempunyai toleransi tinggi yang disebabkan perbedaan kita juga tinggi. Problematika kehidupan umat beragama secara umum di Indonesia itu mempunyai berbagai jenis perselisihan, mulai dari perorangan maupun antar kelompok. Dengan kata lain, seperti saat ini, yaitu kondisi kerukunan Indonesia sangat menurun, apalagi di kota-kota besar. Mereka tidak terlalu memperhatikan masalah kerukunan satu sama lain. Dan Indonesia mempunyai peraturan undang-undang yang cukup baik, tetapi masyarakat di Indonesia masih kurang akan kesadaran untuk mematuhi peraturan tersebut. Terkadang masih muncul konflik-konflik di antara umat beragama. Adapun beberapa contoh toleransi yang memang harus dilakukan, yaitu yang pertama itu tidak memaksakan orang lain untuk berpindah keyakinan, tidak melakukan diskriminasi terutama pada agama minoritas, tidak mengganggu proses ibadah orang lain, tidak mencela dan merendahkan orang lain,
tidak menjadikan agama orang lain sebagai bahan gurauan, dan tidak menjadi provokator ketika agama lain tengah merayakan hari besar. Dan materi yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang politik. Pengertian politik dalam Islam itu, politik berasal dari bahasa Belanda, yaitu politek. Dalam bahasa Inggris, politics, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani, dengan akar katanya polites dan polis. Secara etimologi, kata politik masih berhubungan dengan polisi, sehingga politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Politik Islam dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mempengaruhi anggota masyarakat agar berperilaku sesuai dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya. Dalam konsep Islam, kekuasaan tertinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekspresi kekuasaan Allah tertuang dalam Al-Quran menurut sunnah Rasul. Penguasa tidak memiliki kekuasaan yang mutlak. Ia hanya wakil atau khalifah Allah di muka bumi yang berfungsi untuk menegakkan ajaran Allah dalam kehidupan nyata. Islam adalah agama universal, meliputi semua unsur kehidupan dalam politik, negara, dan tanah air adalah bagian dari Islam. Secara umum, politik mempunyai dua arti, yaitu politik dalam arti kepentingan umum dan politik dalam arti kebijaksanaan. Politik dalam arti kepentingan umum adalah rangkaian asas atau prinsip, keadaan, jalan, cara, alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan politik dalam arti kebijaksanaan adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dapat menjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita yang dikehendaki. Kebijakan merupakan cara pelaksanaan asas jalan dan arah terbentuk sebaik-baiknya. Prinsip politik Islam, ajaran Al-Quran yang berkenaan dengan politik sesungguhnya telah diterapkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari semenjak Islam lahir dan berada pada puncak kejayaan. Setelah hijrah ke Madinah, masyarakat Islam telah memilih sistem negaranya yang berdasarkan pada politik Islam, sebab ada beberapa keistimewaan pada sistem pemerintahan ini yang membedakan dengan sistem pemerintahan negara lain. Menurut Islam, mekanisme operasional dalam pemerintahan dan ketatanegaraan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip syariah negara dalam Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syariah yang jelas dan tegas, dan ada pula prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam fikih, siasah, atau hukum ketatanegaraan dalam Islam. Prinsip-prinsipnya itu ada prinsip kedaulatan, keadilan, musyawarah dan ijma, prinsip persamaan, prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, musyawarah, dan dilarang meminta kekuasaan dan juga menegakkan sistem kehidupan yang islami. Sekian materi agama yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.